Wah wah wah. Komentar mengejutkan Madam Pang jelang SEA Games 2025, tantangan terbuka untuk timnas Indonesia. Benarkah? Saya paham timnas Indonesia membawa pemain-pemain terbaiknya untuk mempertahankan medali emas, tapi kami timnas Thailand sebagai tuan rumah akan sangat bekerja keras untuk mendapatkan emas tersebut. Semoga Indonesia dan Thailand bisa berjumpa di final, pasti akan seru dan penuh drama. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik buat geger, kami bersyukur tidak satu grup dengan Indonesia di ajang SEA Games 2025. Kata Kim Sang-sik, mereka membawa skuad yang bagus dan berbahaya untuk kami di awal grup. Mereka Indonesia dan Thailand akan menjadi lawan yang sangat kuat. Saya berharap mereka banyak melakukan kesalahan, meskipun itu sulit terjadi karena mereka benar-benar mempersiapkan timnya dengan baik. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah. Komentar mengejutkan Madam Pang jelang SEA Games 2025, tantangan terbuka untuk timnas Indonesia. Benarkah? Saya paham timnas Indonesia membawa pemain-pemain terbaiknya untuk mempertahankan medali emas, tapi kami timnas Thailand sebagai tuan rumah akan sangat bekerja keras untuk mendapatkan emas tersebut. Semoga Indonesia dan Thailand bisa berjumpa di final, pasti akan seru dan penuh drama. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas setelah Madam Pang, sosok ikonik yang memimpin manajemen tim nasional Thailand, mengeluarkan komentar mengejutkan menjelang perhelatan SEA Games 2025. Pernyataannya bukan hanya memicu reaksi keras dari publik Thailand, tetapi juga membangkitkan rasa penasaran yang besar di kalangan supporter Indonesia yang kini tengah menaruh harapan tinggi pada skuad Garuda Muda. Dalam sesi wawancara seusai latihan tim, Madam Pang mengaku cukup khawatir dengan kekuatan Indonesia yang datang ke Thailand dengan komposisi pemain terbaiknya. Ia menyebut perkembangan besar yang telah dicapai Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sebagai sesuatu yang harus diwaspadai. Saya tahu Indonesia datang dengan kekuatan penuh. Mereka sangat bagus, sangat berkembang, dan jujur saja itu membuat saya khawatir, ujarnya belak-belakan. Namun pernyataan yang membuat publik tercengang justru datang setelahnya. Dengan nada tegas, Madam Pang menegaskan bahwa Thailand tidak akan gentar menghadapi siapapun meski berada dalam tekanan besar sebagai tuan rumah. Kami tidak mundur. Justru di kandang kami sendiri, saya ingin kami merebut medali emas. Thailand harus tampil berani, katanya penuh determinasi. Ucapan itu langsung menjadi sorotan utama di media Thailand dan ramai diperbincangkan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Rivalitas antara Indonesia dan Thailand memang tidak pernah padam. Thailand dikenal sebagai raja tradisional SEA Games, sedangkan Indonesia kini berada dalam periode kebangkitan yang signifikan, terutama dengan hadirnya para pemain muda yang tampil impresif di luar negeri. Di tengah atmosfer yang memanas ini, komentar Madam Pang terasa seperti percikan api yang menyulut kembali tensi rivalitas klasik kedua negara. Ia bahkan menambahkan bahwa Thailand memiliki kemampuan untuk menundukkan Indonesia. Kami juga punya banyak pemain bagus. Kami cukup kuat untuk mengalahkan mereka, ucapnya sambil tersenyum. Kalimat tersebut langsung menyebar luas di media sosial, memancing reaksi dari pendukung Indonesia yang merasa bahwa komentar tersebut merupakan tantangan terbuka yang harus dijawab di lapangan. Meski tampil percaya diri, Madam Pang tetap menunjukkan sikap sportif. Ia bahkan berharap Thailand dan Indonesia bisa berjumpa di partai final SEA Games 2025. Kalau kami bertemu Indonesia di final, pasti akan sangat seru. Dua negara dengan basis supporter besar, atmosfernya pasti luar biasa, ujarnya. Gambaran final impian itu langsung memicu imajinasi para supporter di kedua negara.
Visualisasi stadion penuh warna sorakan ribuan supporter hingga ketegangan tinggi yang melingkupi jalannya pertandingan menjadi bayangan yang membuat siapapun merinding. Bagi Indonesia, membawa skuad terbaik merupakan langkah strategis untuk mengamankan prestasi emas yang sudah lama dinantikan publik. Sementara bagi Thailand, menjadi tuan rumah adalah tanggung jawab besar. Kegagalan tentu akan membawa kritik tajam, sedangkan kemenangan dapat mengembalikan wibawa mereka sebagai penguasa sepak bola Asia Tenggara. Tekanan besar ini menjadikan pernyataan Madam Pang bukan sekadar komentar biasa, melainkan pesan berlapis yang menyentuh aspek psikologis timnya sendiri maupun calon lawan terkuatnya. Tidak sedikit yang menilai bahwa komentar tersebut sengaja dilontarkan untuk memompa motivasi para pemain Thailand sekaligus memberikan tekanan balik kepada Indonesia. Namun di sisi lain, pernyataan ini bisa menjadi pemicu semangat ekstra bagi Garuda Muda yang kini tengah berada dalam puncak kepercayaan diri. SEA Games 2025 pun kini bukan hanya soal perebutan medali emas. Ajang ini telah berubah menjadi panggung besar untuk membuktikan siapa yang lebih pantas menyandang predikat Raja Sepak Bola Asia Tenggara Thailand dengan sejarah panjangnya, atau Indonesia dengan kekuatan baru yang semakin disegani. Jika kedua tim benar-benar bertemu di final, laga itu berpotensi menjadi salah satu pertandingan paling bersejarah dalam rivalitas kedua negara. Benturan strategi, duel pemain muda penuh talenta, serta atmosfer panas dari supporter dipastikan akan menciptakan pertandingan yang sulit dilupakan. Komentar mengejutkan Madam Pang telah membuka babak baru dalam tensi persaingan Indonesia-Thailand. Drama dimulai jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Kini seluruh mata tertuju pada pertanyaan besar, apakah timnas Indonesia akan menjawab tantangan tersebut? Atau justru Thailand yang menunjukkan superioritas di kandang sendiri? Yang jelas, SEA Games 2025 semakin menarik perhatian dan siap menjadi salah satu edisi paling menegangkan sepanjang sejarah. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik buat geger, kami bersyukur tidak satu grup dengan Indonesia di ajang SEA Games 2025. Kata Kim Sang-sik, mereka membawa skuad yang bagus dan berbahaya untuk kami di awal grup. Mereka Indonesia dan Thailand akan menjadi lawan yang sangat kuat. Saya berharap mereka banyak melakukan kesalahan, meskipun itu sulit terjadi karena mereka benar-benar mempersiapkan timnya dengan baik. Kejutan besar kembali mewarnai atmosfer sepak bola Asia Tenggara menjelang SEA Games 2025. Kali ini datang dari pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang melontarkan komentar mengejutkan dan langsung mengundang reaksi dari publik kawasan. Dalam wawancara yang digelar setelah sesi latihan tim, Kim Sang-sik secara terang-terangan mengaku bersyukur karena Vietnam tidak berada satu grup dengan timnas Indonesia pada fase penyisihan SEA Games tahun ini. Dalam penyampaiannya yang spontan namun penuh ketegasan, Kim Sang-sik menyebut bahwa hasil undian grup yang menempatkan Vietnam bersama Malaysia dan Laos merupakan keberuntungan besar bagi timnya. Pernyataan itu menjadi sorotan karena jarang sekali pelatih Vietnam bicara sejujur itu soal kekuatan negara lain, terlebih mengenai Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan perkembangan drastis. Kami bersyukur tidak satu grup dengan Indonesia. Itu kenyataan, ucap Kim Sang-sik tanpa ragu. Ia kemudian menambahkan alasan mengapa Indonesia menjadi negara yang paling ia hindari di fase grup SEA Games 2025. Saya rasa timnas Indonesia punya materi pemain terbaik, sama kuatnya dengan Thailand. Mereka akan sangat menyulitkan kami jika harus bertemu lebih cepat, katanya. Ungkapan tersebut sontak menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Para penggemar Vietnam terbelalak mendengar kejujuran sang pelatih, sementara pendukung Indonesia justru bangga sekaligus kaget mendengar apresiasi setinggi itu dari rival lama mereka.
Menurut Kim Sang-sik, menghindari Indonesia di babak grup merupakan keuntungan strategis. Meskipun Vietnam tetap harus menghadapi Malaysia dan Laos, ia merasa tekanan yang dihadapi tidak akan seberat jika harus berduel dengan Garuda Muda sejak awal. Kami hanya satu grup dengan Malaysia dan Laos. Kami tetap harus waspada, tetapi kami jadi tidak terlalu khawatir akan tersingkir lebih dulu, ujarnya. Pernyataan ini memicu diskusi besar di media sosial, terutama di Indonesia dan Vietnam. Sebagian penggemar Indonesia menanggapi komentar itu dengan rasa percaya diri bahwa posisi Garuda Muda kini memang berada pada level yang tinggi. Banyak yang menilai Vietnam kini mulai melihat Indonesia sebagai ancaman serius, sejajar dengan Thailand yang selama ini menjadi rival utama mereka. Di sisi lain, warganet Vietnam justru memberikan tekanan balik kepada tim mereka sendiri agar tidak terlalu meremehkan grup yang mereka tempati. Kim Sang-sik lalu memberi penjelasan lebih dalam tentang penilaian positifnya terhadap Indonesia. Ia memuji perkembangan pemain muda Indonesia yang kini banyak berkiprah di luar negeri. Pemain-pemain mereka semakin matang, semakin disiplin, dan punya kualitas individu yang kuat. Kalau bertemu Indonesia, kami harus bekerja 2 kali lebih keras, lanjutnya. Ia juga menyinggung bahwa gaya bermain Indonesia yang agresif dan dinamis sangat menyulitkan Vietnam yang biasanya lebih mengandalkan permainan posisional. Selain memuji Indonesia, Kim Sang-sik juga mengakui bahwa Thailand tetap menjadi rival berat di SEA Games. Indonesia dan Thailand adalah 2 tim yang memiliki materi terbaik saat ini. Keduanya bisa mengalahkan siapapun di turnamen ini, tambahnya. Pernyataan tersebut seakan menjadi pengakuan resmi bahwa Vietnam tidak lagi memegang dominasi yang sama seperti beberapa edisi SEA Games sebelumnya di mana mereka kerap menjadi favorit. Sementara itu, para analis sepak bola Thailand dan Malaysia ikut menyoroti komentar tersebut. Banyak yang menilai bahwa pernyataan Kim Sang-sik sangat jarang dilontarkan oleh pelatih tim nasional karena pada umumnya mereka cenderung menjaga wibawa dan menutupi kekhawatiran. Namun kali ini pelatih asal Korea Selatan itu memilih transparan, mungkin sebagai strategi untuk mengurangi tekanan publik terhadap timnya jelang turnamen. Komentar Kim Sang-sik juga memperkaya narasi menarik yang menyelimuti SEA Games 2025. Setelah komentar mengejutkan dari manajer Thailand, Madam Pang, kini 3 kekuatan besar Asia Tenggara Thailand, Indonesia, dan Vietnam masing-masing telah mengeluarkan pendapat terbuka tentang peta persaingan. Situasi ini membuat turnamen semakin menarik dan penuh drama bahkan sebelum dimulai. Banyak pengamat memprediksi bahwa Indonesia, Thailand, dan Vietnam kemungkinan besar akan bersua di babak gugur, menciptakan duel panas yang selalu dinantikan. Jika skenario itu terjadi, baik semifinal maupun final SEA Games 2025 bisa menjadi laga yang penuh intensitas, tensi tinggi, dan sorotan publik besar-besaran. Bagi Indonesia, komentar Kim Sang-sik justru merupakan bukti bahwa perjalanan panjang mereka untuk meningkatkan kualitas sepak bola telah membuahkan hasil. Sementara bagi Vietnam, komentar jujur sang pelatih sekaligus menjadi alarm bahwa mereka tidak boleh terlena meski terhindar dari grup maut. Dengan semua drama dan dinamika ini, SEA Games 2025 semakin terlihat seperti ajang yang akan menghadirkan banyak kejutan. Kejujuran pelatih Kim Sang-sik tentang rasa syukurnya tidak satu grup dengan Indonesia menjadi babak baru dalam rivalitas Asia Tenggara. Pertanyaannya kini, apakah Vietnam benar-benar akan melaju lebih jauh atau justru akan berhadapan dengan Indonesia di babak yang lebih menentukan? Yang jelas, publik Asia Tenggara tak sabar menantikan bagaimana cerita besar SEA Games 2025 akan terungkap. Semua mata kini tertuju pada 3 raksasa yang siap menggetarkan kawasan Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Top Markotop, kabar bahagia menggema.
Nova Arianto bikin bangga publik Indonesia, diam-diam ikut meracik skuad timnas U22, ungkap visi besar bersama pelatih utama Indra Syafri untuk medali emas di ajang SEA Games. Pemain Garuda Muda berisikan pemain-pemain bagus calon terbaik timnas masa depan. Termasuk ada Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang kami harapkan bisa mendongkrak permainan dan mentalitas pemain lainnya, ungkap Nova antusias. Nama Nova Arianto kembali menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia. Mantan bek tengah yang dikenal dengan disiplin tinggi dan kerja keras tanpa kompromi itu kembali mencuri perhatian publik. Namun kali ini bukan karena aksinya di lapangan, melainkan karena peran pentingnya di balik layar yang baru-baru ini terungkap. Dengan langkah yang tenang dan tanpa banyak bicara, Nova ternyata ikut meracik dan membentuk fondasi utama skuad timnas Indonesia U22 yang sedang dipersiapkan untuk agenda internasional mendatang. Kabar mengejutkan ini membuat publik Indonesia bangga. Sebagai sosok yang selama ini selalu bekerja tanpa banyak sorotan, Nova justru memainkan peran yang sangat krusial. Ia tidak langsung turun memimpin latihan seperti pelatih kepala, tetapi berada di posisi strategis melakukan pendekatan persuasif, memberikan masukan, menjaga komunikasi, dan memastikan transisi pemain dari tim senior ke U22 berjalan mulus. Kehadirannya memberikan warna baru yang dibutuhkan tim muda tersebut. Bagian paling menarik adalah keterlibatan beberapa pemain timnas senior yang diproyeksikan memperkuat skuad U22. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Justin Hubner yang akrab disebut Ferrari direncanakan menjadi tulang punggung tim. Kehadiran mereka dianggap bisa membawa keseimbangan, pengalaman, serta mental bertanding yang sudah terbentuk dari laga-laga berat di level internasional bersama tim senior. Nova Arianto tidak menutupi hal tersebut. Dalam wawancara terbaru, ia menyampaikan betapa pentingnya menjaga komunikasi dengan para pemain yang akan turun di level ini. Saya akan bantu sebaik mungkin agar timnas U22 ini bisa bermain dengan baik dan bisa juara mendapatkan medali emas, ujarnya penuh keyakinan. Kalimat ini tidak hanya menjadi komitmen pribadi, tetapi juga harapan besar bagi masyarakat Indonesia yang menunggu pembuktian generasi muda Garuda. Nova mengungkapkan bahwa pendekatan persuasif dibutuhkan karena para pemain yang berasal dari tim senior membawa ekspektasi besar. Mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika baru di skuad U22 yang tentu berbeda dengan ritme permainan di tim utama. Kami ingin memastikan bahwa mereka tidak hanya datang sebagai pemain senior yang membantu, tetapi juga sebagai mentor yang bisa menularkan pengalaman. Pendekatan personal, komunikasi terbuka, itu semua sangat penting, jelasnya. Menurut Nova, tantangan bagi skuad U22 bukan hanya lawan yang akan dihadapi, tetapi juga faktor mental. Banyak pemain muda memiliki kemampuan teknik tinggi, tetapi masih membutuhkan bantuan untuk menghadapi tekanan turnamen besar. Nova hadir sebagai sosok yang memahami betul psikologi pemain Indonesia. Ia pernah merasakan kerasnya kompetisi dan tahu bagaimana menjaga mental juang para pemain agar tetap stabil. Generasi sekarang punya kualitas, tapi mereka juga butuh bimbingan untuk menyatukan ambisi menjadi satu tujuan besar, katanya. Peran Nova tidak berhenti di situ. Ia juga memberikan pandangan strategis mengenai gaya bermain yang cocok bagi tim ini. Dengan karakter permainan cepat, transisi agresif, serta pressing ketat yang menjadi identitas baru timnas Indonesia, Nova ingin skuad U22 bisa tampil kompak dan tidak kehilangan identitas. Baginya, filosofi permainan yang sama di semua level tim nasional adalah kunci agar Indonesia semakin disegani di kawasan Asia. Kemunculan Nova dalam proyek ini semakin membuat publik yakin bahwa Indonesia sedang mempersiapkan fondasi jangka panjang. Tidak lagi hanya mengejar kemenangan sementara, tetapi membangun model pembinaan yang terstruktur dari kelompok usia muda hingga senior. Dengan masuknya pemain-pemain senior ke tim U22, Nova menyebut hal itu sebagai langkah untuk memperkuat transisi generasi. U22 adalah pintu terakhir sebelum mereka benar-benar matang di level senior. Jadi ini tahap penting. Kami ingin menciptakan pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga tangguh, tukasnya. Langkah diam-diam Nova ini mengundang banyak respons positif. Publik memuji dedikasinya yang luar biasa.
Ia bekerja tanpa mencari panggung, tetapi hasil kerjanya justru memberi dampak besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak yang menyebut bahwa kualitas seorang pelatih bukan hanya terlihat dari taktiknya, tetapi juga dari kemampuannya menyentuh sisi emosional dan mental pemain, dan Nova dianggap unggul dalam hal ini. Di sisi lain, kehadiran Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ferrari membuat ekspektasi terhadap skuad U22 semakin tinggi. Ketiganya dikenal sebagai pemain dengan karakter berbeda namun sama-sama memiliki nilai lebih. Ivar dengan tenang dan kecerdasannya mengatur tempo, Marcelino yang eksplosif dan kreatif, serta Ferrari yang solid dan elegan di garis belakang. Dengan racikan yang tepat, tim ini digadang-gadang bisa tampil dominan dan berpeluang besar merebut medali emas. Program pemusatan latihan juga akan menjadi momentum penting bagi Nova dan staf pelatih lainnya untuk semakin mematangkan konsep permainan. Nova mengaku akan terus berada di dekat tim, menjadi jembatan antara pemain senior dan junior, sekaligus memastikan seluruh elemen mampu bersinergi dengan baik. Saya ingin melihat mereka bertarung dengan karakter, dengan disiplin, dan dengan keberanian. Jika itu ada, medali emas bukan hal yang mustahil, tegasnya. Arsenal asuhan Mikel Arteta mulai memperlihatkan ketangguhan untuk juara. Arsenal kembali membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pemuncak klasemen Premier League 2025/2026, tetapi kandidat juara dengan mental yang semakin matang. Dalam 8 hari penuh tekanan, mereka menghadapi Tottenham, Bayern Munchen, dan Chelsea, semuanya tanpa satu atau dua bek tengah utama. Meski sempat terlihat rapuh setelah kebobolan gol telat melawan Sunderland, The Gunners justru bangkit dan tampil meyakinkan. Kemenangan dominan atas Tottenham dan Bayern disusul hasil imbang di Stamford Bridge menghadapi Chelsea yang kini menjadi pesaing gelar terdekat. Bahkan tanpa William Saliba, Arsenal tetap solid. Sementara rival-rival utama justru tersendat, Manchester City kehilangan momentum, Liverpool tak konsisten, dan Chelsea maupun Sunderland hanya mampu memberi tekanan fisik tanpa benar-benar menggoyahkan Arsenal. Ujian mental terus datang mulai dari Bayern yang sempat menyamakan kedudukan hingga Chelsea yang unggul lebih dulu, namun Arsenal merespons cepat dan tetap tenang. Ciri-ciri tim juara mulai terlihat: respons cepat terhadap momen buruk, kedalaman skuad kuat, konsistensi tinggi, dan ketangguhan mental di laga besar. Menurut kamu, apakah Arsenal sudah berada di jalur tepat untuk merebut gelar musim ini? Transformasi Reece James dari langganan cedera menjadi monster lini tengah Chelsea yang tak tergantikan. Reece James tampil luar biasa sebagai gelandang dadakan ketika Chelsea menahan imbang Arsenal 1-1. Kapten The Blues itu memimpin tim dengan 10 pemain setelah Caicedo di kartu merah, dan performanya menjadi simbol kebangkitan Chelsea di bawah Enzo Maresca. Laga besar di Stamford Bridge awalnya diprediksi menampilkan duel Caicedo versus Declan Rice, namun semua berubah ketika James mencuri perhatian di jantung permainan. Dipaksa keluar dari posisi aslinya akibat cedera Romeo Lavia, James justru tampil fenomenal sebagai gelandang tengah. Ia berduet dengan Caicedo sebelum akhirnya menjadi jangkar utama setelah rekannya diusir keluar lapangan. Meski kekurangan pemain lebih dari 50 menit, Chelsea tetap mampu menahan imbang Arsenal. James menjadi kunci memutus serangan lawan, mengatur ritme, hingga menginisiasi gol pembuka lewat assist briliannya kepada Trevoh Chalobah dari situasi bola mati. Transformasi ini menunjukkan kebugaran James yang kembali prima dan evolusinya sebagai pemimpin sejati. Maresca pun terbukti jenius dengan keputusan menempatkan James di lini tengah. Menurut kamu, apakah posisi gelandang harus menjadi peran baru James ke depannya? Di tengah kacaunya performa tim, muncul kabar menarik soal rencana transfer Liverpool tahun depan. Liverpool memasuki musim panas 2025 dengan ambisi besar setelah menjuarai Liga Inggris bersama Arne Slot.
Mereka menggelontorkan hingga 450 juta pounds dan memecahkan rekor transfer Inggris 2 kali, menghadirkan nama besar seperti Florian Wirtz, Alexander Isak, Jeremy Frimpong, hingga Milos Kerkez. Ekspektasi pun melambung tinggi, seolah The Reds siap mendominasi Inggris bertahun-tahun. Namun dalam hitungan bulan, semuanya berbalik. Setelah start impresif dengan 5 kemenangan, performa Liverpool anjlok drastis. 9 kekalahan dalam 12 laga membuat Slot berada dalam sorotan, sementara banyak pemain baru dianggap belum mampu beradaptasi. Meski kemenangan 2-0 atas West Ham memberi jeda napas, posisi juara bertahan tetap terancam. Di tengah situasi kacau ini, manajemen mulai menoleh ke bursa transfer, dan satu nama besar langsung mencuri perhatian, Eduardo Camavinga. Laporan menyebut Liverpool tengah mempertimbangkan langkah ambisius untuk meminang gelandang Real Madrid tersebut yang dinilai Slot sebagai kunci memperbaiki struktur lini tengah. Madrid tidak berniat melepas sang gelandang yang masih terikat kontrak hingga 2029, namun nilai jual 60 juta euro disebut sempat dibahas internal klub. Bagi Liverpool, peluang sekecil apapun tetap layak dicoba demi menyelamatkan musim. Menurut kamu, apakah Camavinga bisa menjadi solusi krisis Liverpool?